Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur menggelar mediasi antara KPU dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lombok Timur terkait pengajuan sengketa pemilu. Karena belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, proses mediasi ini akan dilanjutkan pada Senin minggu depan. Bertempat di kantor Bawaslu Lombok Timur, digelar mediasi proses sengketa pemilu yang dilayangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke kantor Bawaslu Lombok Timur. Kegiatan mediasi ini dilaksanakan di Aula Kantor Bawaslu pada Jumat 25 Agustus. Hadir dalam mediasi tersebut, Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU, dan perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama kuasa hukum. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lombok Timur Ahmad Sukro menyampaikan, mediasi yang ditempuh ini sebagai langkah awal dalam memperjuangkan para calegnya yang tidak diluluskan oleh KPU. Ia menyebutkan, sebelum ditetapkannya DCS, pada saat perbaikan dokumen para caleg, KPU harus mengkonfirmasi ke partai politik jika terjadi kesalahan memasukkan data dokumen caleg di aplikasi Silon. Namun hingga saat ini, KPU tidak pernah melakukan konfirmasi sehingga dua orang caleg ini digugurkan di DCS. Sementara dalam mediasi yang dilaksanakan ini, menerima usulan dari partai politik yang nantinya KPU akan melakukan verifikasi dokumen seperti ijazah ke instansi yang bersangkutan. Adalah hanya tem yang saya gugat ini adalah perbaikan tem atau enggak petitum saya hanya untuk perbaikan ijazah. Di kolom itu tidak ada yang lain. Kemudian terkait dengan itu kan tadi disampaikan deadlock hasil mediasinya. Gimana? Belum enggak deadlock. Yang itu yang dulu. Sebelum kita ajukan sengketa ini kan langkah akhir sebenarnya. Karena ini pun ya, mediasi ini adalah langkah baik yang dilakukan oleh Bawaslu supaya ini tidak menjadi panjang. Kalau memang bisa dimediasi, kenapa dipanjang-panjangkan? Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur Muhammad Junaidi menyampaikan, proses pencalonan anggota legislatif KPU Lombok Timur berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota legislatif. Dalam persyaratan yang sudah ditentukan, para caleg harus melengkapi dan melampirkan dokumen persyaratan, sehingga saat melaksanakan verifikasi, KPU bisa menemukan dokumen sesuai persyaratan. Pada saat verifikasi dokumen, para caleg PDI Perjuangan, dua orang caleg dikatakan belum lengkap, seperti dokumen ijazah belum dilegalisir dan fotokopi ijazah, namun yang dimasukkan di dalam silon yaitu surat keterangan hasil ujian. Dari hasil mediasi ini, KPU akan melakukan verifikasi faktual ulang untuk membuktikan kebenaran dokumen yang sudah diajukan oleh partai politik. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa proses pencalonan itu dasar hukumnya adalah PKPU nomor 10 tahun 2022 ya. Di PKPU 2023 ya, saya ulangi, PKPU 10 tahun 2023. Di mana di PKPU ini dijelaskan bahwa salah satu persyaratan itu adalah melampirkan dokumen ijazah SMA sederajat. Nah, terhadap bakal calon yang dari PDI Perjuangan Lombok Timur itu sesungguhnya merupakan bakal calon yang mengikuti proses penggantian. Jadi bukan dari yang diajukan di awal di rentang waktu 1 sampai 14 Mei. Tetapi ini diajukan pada tanggal 11 Agustus tahun 2023 yang mana bisa dikatakan di hari terakhir di pengajuan perbaikan bakal calon. Isnaini, Alif RG, Selaparang TV melaporkan.